Ya. Viko, iya. Sherina sama Ivana ada ya? Ada. Oh, di ini ya. Mereka mau gabung di HP dulu sebentar. Oh iya. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita akan mulai berdoa. Kita minta kesediaan Kokorei buat berdoa ya. Iya. Sudah saya berdoa. Sudah boleh mau berdoa kita? Iya, boleh, Remer. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami bisa sama-sama berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Bila rencana kami ini, Tuhan berkati dengan menuntun Gedi yang akan mengarahkan dan kami semua yang akan mengikuti. Hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan yang akan kami pelajari dan akan masuk sampai ke dalam hati kami, sehingga pikiran dan pilihan-pilihan dalam pemikiran kami bisa lebih mengerti perbedaan antara yang baik dan yang tidak baik, hal yang seharusnya kami lakukan dan yang tidak kami lakukan, karena kami tahu Tuhanlah yang berkuasa bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada dalam kemampuan kami, supaya kami bisa melakukan hal yang benar. Karena kami tahu kalau tanpa Tuhan kami pasti akan hilang dan tidak akan bisa melihat kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih untuk jam yang indah yang Tuhan sudah berikan, berkati kami semua. Terima kasih, kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Kita akan kembali ke pelajaran kita malaikat pertama ya. Wahyu 14 ayat. Ini dia. Jadi berdasarkan yang kita sudah pelajari kemarin dan 2 kali pertemuan ya. Malaikat ini bawa apa? Sherina? Bawa Injil. Oh, Injil. Oke, mantap. Ini kan Injil kekal ya, everlasting gospel. Dan mau diajarkan, di preach kepada seluruh bangsa, betul? Itu dia. Dan kita sekarang mau lihat yang ini ayat-ayat yang kita udah pelajarin aja. Menurut Roma 1:16, Viko, gospel itu apa yang dibawa oleh malaikat pertama? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mantap, itu. Betul, Viko? Kalau percaya bisa nggak, Viko? Untuk diselamatkan? Enggak. Ya, oke. Jadi, gospel itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang yang percaya. Itu dia. Ya. Artinya, kalau misalnya saya mau kabarkan gospel kepada orang lain, apakah yang paling pertama yang harus percaya siapa dulu, Viko? Kita dulu ya. Karena bisa nggak mau selamatkan orang lain tapi diri kita nggak selamat, Viko? Nggak bisa kan, Viko? Bisa. Itu dia ya, itu. Jadi kalau ini sini kepada Jew dulu, ya, kepada orang Yahudi dulu, umat Tuhan dulu, percaya dulu umat Tuhan dibuat, baru kepada orang Greek. Greek ini adalah kalau zaman dulu adalah orang yang nggak kenal Alkitab ya, tulisan-tulisan itu nggak kenal ya. Jadi makanya dibilang Jew dulu, baru Greek. Nah itu dia, ya. Oke.
Itu yang kita sejauh ini udah pelajari. Jadi, apa yang kita pelajari dari malaikat pertama, kesimpulannya, ya, kesimpulannya yang kita, ini ringkasan 2 minggu ya, kesimpulannya bahwa apa yang kita pelajari dari malaikat pertama yang membawa gospel haruslah menyelamatkan kita terlebih dahulu, baru menyelamatkan orang-orang dunia. Ini dia. Karena orang dunia nggak akan percaya kalau misalnya itu nggak teraplikasi kepada diri kita dulu. Tapi kalau gospel itu sudah berlaku untuk saya percayakan kuasanya, itu pun akan dipercaya oleh orang dunia. Ya? Oke? Nah, apakah Ivana ingat Matius 1:21 Yesus atau gospel ini kalau selamatkan dari apa? Menyelamatkan dari apa? Ivana. Menurut Matius 1:21, kalau orang diselamatkan, dan kita tahu ini dengan gospel, diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari dosanya. Mantap. Itu dari dosa kan? Artinya apakah malaikat pertama pekerjaannya adalah mau selamatkan orang dunia dari dosa? Betul, Ivana? Iya. Artinya kalau mau gimana, Ivana? Apakah mau ditarik kembali? Atau sudah betul? Apakah malaikat pertama mau selamatkan orang dunia dari dosa? Apakah dibilang preach kepada mereka yang ada di dunia? Betul nggak? Setiap bangsa, suku, lidah, dan orang-orang, apakah gospel mau diajarkan ke seluruh dunia, Ivana? Iya. Artinya kalau gospel mau diajarkan, gospel menyelamatkan dari apa tadi, Ivana? Dari dosa. Artinya siapa yang mau diselamatkan dari dosa menurut Wahyu 14 ayat 6? Semua orang. Kalau semua orang mau diselamatkan oleh gospel, dan apakah yang selamat harus yang apa tadi? Percaya. Percaya bahwa apa, Ivana? Bahwa bisa apa? Diselamatkan dari apa? Dari dosa. Itu dia. Itu dia. Dan apakah sebelum orang lain percaya, apakah IGD dan Ivana harus percaya terlebih dahulu, Ivana? Iya. Bisa nggak kita nggak percaya, terus orang lain percaya? Nggak bisa, kan? Iya, nggak bisa. Oke, itulah yang sejauh ini kita pelajari, ya. Ya, itu yang sejauh ini. Artinya, pelajaran kita akan gospel harus membuat kita tambah percaya bahwa kita bisa dilepaskan, bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Oke? Oke, itulah gospel. Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Itulah malaikat pertama 14:6. Apakah ketika kita lihat, oh gospel ini artinya ini. Jadi kalau pas lihat Injil nggak bingung-bingung lagi. Gospel itu apa ya? Nah, udah nggak gitu lagi. Tapi tahu artinya. Coba Sherina, kalau misalnya Sherina baca nih Wahyu 14:6 pas ada kata-kata gospel, apa yang Sherina ingat? Boleh Sherina coba ulang? Masih bingung sih, maksudnya gimana sih? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kalau gospel ini, kalau yang Sherina ingat apa? Kalau misalnya berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita pelajari, kalau Sherina mau, oh gospel itu ini, nah itu apa apa itu gospel? Kalau ketemu kata gospel itu apa, sayang? Sesuai Roma 1:16, boleh dibaca juga. Injil Allah. Injil Allah adalah apa? Kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, itu dia kan? Ini kan? Jadi kalau mau dituliskan gini kan? Gospel itu ini. Gospel itu adalah ini kan?
power of God unto salvation. Dan kalau mau ditandain kurung, Matius 1:21, apakah Matius 21 keselamatan itu dari apa? Keselamatan diselamatkan dari apa? Matius 1:21. Dosa. Jadi apakah gospel itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan dari dosa untuk setiap orang yang percaya? Betul nggak? Itu gospel, Sherina. Iya. Jadi kalau misalnya ada gospel tapi nggak bikin orang percaya dan nggak bikin orang itu makin jauh dari dosa-dosa, nggak diselamatkan dari dosa, apakah itu gospel artinya? Bukan. Itu dia. Apakah Sherina sekarang kalau lihat gospel ingat bahwa Tuhan ingin selamatkan saya dari dosa. Dan Tuhan bilang, Sherina, IGD, percaya. Betul nggak, Sherina? Iya. Nah, itu dia. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau minta Koko Remon coba ulang apa itu gospel yang berdasarkan Koko Remon sudah pelajari sejauh ini, sorry. Yang tadi Sherina sudah bilang. Kita minta ya satu-satu ya untuk bilang apa itu gospel ya. Coba. Kuasa aja. Ya. Kuasa Tuhan untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Semua Kuasa Tuhan untuk gospel. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan, apakah orang berdosa di dalam dosanya atau dari dosa? Dari dosa. Apakah orangnya nggak perlu percaya, Koko Remon? Itu dia harus percaya kan? Oke. Bentar ya, mau ambil gambar-gambar dulu. Sorry. Sambil menunggu IGD lagi pasang ini, Ivana boleh nggak kasih tahu apa itu gospel? Yang Ivana sudah pelajari sejauh ini. Boleh, Ivana? Oke. Gospel itu kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya dari dosa mereka. Waduh, mantap. Itu dia. Sekarang mau dengar Cici Sukmi, silakan. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan kepada setiap orang percaya, menyelamatkan maksudnya menyelamatkan dari dosa ya, pada setiap orang percaya. Oke, terima kasih. Sekarang mau minta Viko yang lengkap sekarang. Viko silakan. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang percaya. Dan percayanya diselamatkan dari apanya, Viko? Dari dosa. Itu dia. Oke, mantap. Nah, sekarang ini yang IGD mau gambar, ya. Pekerjaan gospel, gambar yang mana yang betul ya? A atau B, oke? Tolong dipikirkan ya. Kemarin kita minggu lalu udah belajar kan? Kalau firman Tuhan, apakah perlu di-reason, Sherina? Kenapa? Apakah firman Tuhan bilang, let us reason together. Masih ingat yang minggu lalu, sayang? Oh, iya. Jadi kalau belajar kita harus reason kan, Sherina? Iya. Mantap. Oke. Ini ada orang. Ini namanya banyak orang yang berenang-berenang di sini. Bahaya banget nggak ini kalau mau... Aduh, kolam dosa. Betul nggak, Ivana?
orang masih berenang di kolam dosa, betul nggak? Dan inilah keadaan kita semua, betul nggak? Inilah keadaan kita. Pikirnya enak-enak berenang, ya. Padahal berenangnya ini setan lagi nyalain kompor. Ini dikira air anget ya. Tapi lama-kelamaan panas, akhirnya mendidih, kita mati kayak kodok. Ya. Ini dosa, ya. Awalnya kayak nggak apa-apa, lama-lama, waduh, membakar ya. Oke. Gospel kan? Yang mana pekerjaan gospel? Ini gospel A, gospel B. Berdasarkan yang tadi kesimpulan yang udah kita baca satu-satu, mana pekerjaan gospel yang benar? A atau B? Siapa yang mau sudah dapat reasonnya boleh langsung ya. Yang A ya. Oke, Ivana A. Terima kasih. Koko Raymond, Cici Sume apa? Yang A, Gedi. Yang A. Oke, thank you. Sherina? A juga. A juga. Viko? Yang A. Oke. Kalau kita mau tanya sama Viko, kenapa Viko nggak B, Viko? Karena karena ini kan keluar dari kolam dosa ini. Apa kata lain dari keluar dari keluar dari kolam ini bahasanya di Matius 1:21 kata apa, Viko? Diselamatkan ya. Diselamatkan? Tambah lagi? Diselamatkan dari dosa. Ini apakah dari? Betul nggak, Viko? Diselamatkan dari kolam dosa, betul nggak, Viko? Apakah kalau dari orangnya harus keluar atau tetap di dalam? Harus keluar. Mantap. Kalau B, apakah gospel kamu diselamatkan? Kalau masih di dalam orangnya, artinya diselamatkan di apa dosa, Viko? Di dalam dosa. Apakah gospel B diselamatkan di dalam kolam dosa, yang gospel A diselamatkan dari dosa? Yang Matius 1:21, Sherina A atau B? Di dalam atau dari? Dari. Dari kan? Artinya ini di dalam apakah Matius 1:21, Ivana? Apakah di dalam Matius 1:21, Ivana? Bukan kan, Ivana? Mantap. Apakah sekarang bisa lebih mengerti apa itu gospel? Artinya kalau saya nggak bisa terlepas dari saya punya dosa kecintaan, apakah gospel, pekerjaan keselamatan gospel saya sedang nggak percayai? Setuju Sherina, Viko, Ivana? Iya. Nah, itu dia. Iya. Artinya kalau gospel mantap menyelamatkan, apakah gospel sudah sangat mantap nggak menyelamatkannya? Apakah kuasa Tuhan sanggup untuk lakukan apapun, Sherina?
Sanggup. Sanggup kan? Oke? Oke, sanggup. Artinya kalau gospel mantap menyelamatkan dan diselamatkan dari dosa, betul? Diselamatkan dari dosa, artinya kalau saya masih lengket sama kolam dosa, apa problemnya? Oke, coba cari problemnya apa. Kenapa saya sampai nggak mau keluar-keluar dari kolam dosa? Kita mau tanya ya. Koko Remon, apa problemnya kira-kira? Kalau gospel kan nggak ada salahnya kan? Wih, mantap ini mau selamatkan dari dosa lagi. Tapi kalau saya masih lengket terus sama kolam dosa, tapi gospel sanggup menyelamatkan, tapi kok nggak bisa keluar-keluar? Apa masalahnya, Koko? Masih senang di kolam. Oh, masih senang di kolam ya? Oke, thank you. Kalau Cici Sume apa Cici Sume problemnya? Masih cinta dosanya, jadi nggak mau diangkat dari Oke. Thank you, thank you. Kalau Ivana apa sayang? Nggak mau meninggalkan dosanya. Nggak mau tinggalkan. Kalau Sherina dong? Terlalu senang di kolam dosa. Waduh, terlalu senang ya. Enak ya Sherina ya. Oke. Kalau Piko? Masih nyaman di kolam dosa. Oke, thank you. Oke. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Roma 1:21. Perannya gospel kuasa toh? Peranannya kita apa tadi? Apa kita punya peranan? saya. Artinya, kalau gospel sampai nggak bisa selamatkan kita, walaupun kuasanya powerful sekali, saya nggak bisa terpisah dari kolam dosa, problemnya adalah saya punya apa, Iviko? Kenyamanan, keterikatan. Oke, ulang ya, coba satu kali ya. Tadi Roma 1:16 tuh sayang, dibilang Gospel of Christ, kuasa Tuhan mau selamatkan kita semua dari dosa, betul? Apakah, artinya ini kuasa Tuhan mana mungkin gagal, betul kan Viko kayak gitu? Tapi ada syaratnya. Apakah percaya adalah bagiannya gospel atau bagiannya orang, Viko? Orang, mantap Viko. Artinya Viko, kalau misalnya saya nggak bisa selamat-selamat dari kolam dosa, padahal gospel bilang, kamu sanggup, saya sanggup untuk selamatkan. Problemnya saya punya apa Viko? Percaya. Mantap. Bisa lihat nggak? Apa kata lain percaya, Viko? Iman. Iman. Artinya, kenapa saya nggak bisa keluar dari kolam dosa? Karena iman saya enggak semantap gospel yang penuh kuasa. Oke, mari kita lihat. Kita lihat ya. Bentar ya. Oke, ini dia. Mari kita buka Lukas 7 ayat 36 ya. Oke. Boleh kita minta ganti-gantian ya baca ya. Boleh dari Ivana, Lukas 7 ayat 36. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah, jadi Ivana, Yesus lagi di mana dan sedang apa?
mengundang apa? Dan lagi di mana? Datang ke rumah orang Farisi. Oke, mantap. Mari kita lanjut ya ceritanya. Boleh Cece Sukmi baca ayat 37? Ya, jadi Ya. di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Waduh. Lalu? Perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Waduh. Jadi apakah ceritanya, apakah Yesus datang ke rumah perempuan ini atau gimana ceritanya? Ceritanya Yesus ada di rumah seorang Farisi, dan orang Farisi itu sedang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Lalu? Waktu itu kemudian ada perempuan, mungkin perempuan ini perempuan nakal ya. Dan dibilang dia seorang apa? Sinner. Sinner atau berdosa, atau Ce? Ya. Kalau begini butuh gospel nggak dia kira-kira, Ce? Ya, dia butuh gospel. Oke, lalu dia mau ke rumah, apa yang dilakukan perempuan ini? Pada waktu dia tahu kalau Yesus ada di rumah orang Farisi itu, dan sedang makan di rumah orang Farisi itu, dia datang. Oke, mantap. Bawa minyak wangi ya. Oke, 38. Kita mau minta kesediaan Sherina. Boleh baca? Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Waduh. Jadi kayaknya ini benar-benar ini ya, sangatlah membutuhkan Yesus ya orang ini, wanita ini ya, Sherina. Iya. Oke. Sekarang kita baca lagi, Viko boleh ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Apakah Viko Farisi sangat anti sama orang berdosa karena dia pikir dia nggak berdosa, betul kan Viko? Iya. Waduh, oke. Lanjut lagi ya ceritanya ini perempuan ini ya. Oke. Koko Remon, boleh baca ayat 40? Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Oke, ini Petrus kan? Bicara, ada yang mau bicara, oke? Itin, boleh baca ayat 41? Ayat 41, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Oke, jadi ada 2 orang. Yang satu 500 dinar, satu 50. Banyakan 500 atau 50? 500. Nah, mantap Itin. Kokore? Saya. Mhm. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Oke. Kira-kira kalau misalnya IGD sama Sherina utang sama Viko ya. Terus IGD utangnya misalnya 1 miliar. Sherina 10.000. Viko bilang sama IGD, udahlah nggak usah dibayar wes gitu kan. 1 miliar ya Viko. Sherina 10.000 kan. Karena ada pinjem uang sama kokonya. Pinjem kok 10.000. Mau beli bawang merah gitu kan contohnya ya.
mau beli bawang merah kok. IGD 1 miliar Viko ini. Terus Viko bilang, aduh kamu nggak bisa bayar Kira-kira yang lebih berterima kasih sama Viko, Sherina atau IGD Viko? IGD. Apakah Sherina pikir, tiap kali bisa kok minta 10.000 beli bawang merah, betul nggak Viko? Betul kan? Iya. Oke. Ditanya ya sama Simon, siapa di antara yang mereka lebih mengasihi dia? Lalu kita mau baca lagi ya. Ivana, 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Waduh, betul-betul yang kayak tadi kan contohnya ya. Oke. Kita baca ayat 44. Cici Sume boleh baca? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Apakah, ini bukan Simon Peter ya? Ini Simon siapa saya? Simon orang Farisi ya? Itu, Iya, Cici Sume? Simon orang Farisi. Iya, betul ya. Itu dia. Jadi, diundang, tapi Yesus nggak dikasihin air untuk basuh kaki, tapi perempuan ini datang basuh dengan air mata dan dengan rambutnya, oke? Oke. Cici Sume boleh lagi 45? Jadi, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Oke, terima kasih Cici Sume. 46. Kita mau tanya, minta baca Sherina. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Apakah ini sedang mau dibuat perbandingan, Sherina? Antara Simon ini dan perempuan ini, betul? Oh iya. Nah, oke. Kenapa? Jadi, kalau Simon nggak kasihin air basuhan, betul nggak? Nih perempuan ini sampai bawa minyak-minyak, terus dilap sama rambut lagi, nggak pakai handuk atau apa, rambutnya dibuat ngelap loh. Ya? Nggak dikasih minyak, itu kan, kakinya Yesus dikasih minyak, Simon nggak kasih minyak di kepalanya, jadi ini ada perbandingan, oke? Dan sebelumnya, Viko, sebelum perbandingan antara Simon dan wanita ini, ada perbandingan apa yang kita belajar sebelum itu? Apa yang dibandingkan sebelum bandingkan Simon dan wanita ini, Viko? Minyak ini kan? Ada yang perumpamaan yang Yesus yang bilang. Orang hutang. Yang satu berapa, Viko? 500 dinar. Yang satunya lagi? 50. Waduh. Jadi tadi tiba-tiba Simon dipanggil sama Yesus, lalu dikasih bilang ada yang hutang 500 dan 50, betul? Lalu tiba-tiba dari cerita yang hutang-hutang ini, yang sudah diampuni hutang-hutangnya, tiba-tiba ke cerita siapa, Viko? Perbedaan antara siapa-siapa? Simon ini. Dan siapa? Dan perempuan. Waduh, betul Viko, mantap. Oke, Viko coba baca ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Oke, kalau berbuat kasih ini nggak mantap ya. Dia bilang begini, makanya saya berkata kepada kamu, dosanya ini banyak, betul nggak Viko?
Banyak sekali, tapi sudah diampuni, makanya dia begitu cinta sama saya. Betul nggak, Viko? Tetapi orang yang sangat sadar bahwa dosanya sangat sedikit diampuni juga mengasihi saya sedikit. Artinya, kalau kita mau mengasihi Tuhan, apakah harus sadar betapa banyaknya dosa kita dan Tuhan mau mengampuni Viko dan Igedi. Baru kita akan cintanya bukan main sama Tuhan Yesus, Viko. Apakah Viko salah satu kenapa kita nggak bisa cinta Tuhan? Karena kita nggak sadar, kita buat banyak dosa dan Tuhan mau ampuni, kita nggak sadar itu. Bisa lihat ya, Viko? Perbandingannya ya, Viko? Iya. Aduh. Oke. Kita mau baca lagi Itin 48. 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Wih, apakah lega itu, Itin, perempuannya? Ya, Waduh, betul. terima kasih Tuhan. Itu kan yang dicari? Oke. Ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Kita sekarang minta kokore ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Orang-orang pada bilang gini kan, aduh ini siapa? Apakah mereka nggak kenal Tuhan sebagai yang mau menyelamatkan orang dari dosa? Apakah tadi ingat nggak Matius 1:21, Sherina? Bahwa Yesus mau selamatkan umatnya dari apa, Sherina? Dari dosa. Dan waktu dia bilang, ini siapa ini mau ampuni dosa? Apakah mereka nggak kenal Yesus, Sherina? Tidak. Nah, tapi siapa yang kenal Yesus dari cerita ini, Sherina? Perempuan itu ya. Mantap, Sherina. Apakah dia datang ke Yesus, langsung bilang, Tuhan, tolong dong. Saya mau diselamatkan. Betul, Sherina? Oh iya. Coba baca ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Apanya, Sherina, yang selamatkan? Iman. Apakah tadi, Sherina, gospel, Yesus bisa selamatkan, tapi apakah butuh iman Sherina dan Igedi untuk bisa benefit dari pekerjaan gospel yang selamatkan saya? Sherina bisa lihat itu? Iman ya. Artinya Iya. Sherina bisa tahu Yesus membangkitkan orang mati, bisa tahu sembuhkan kusta, bisa tahu Yesus bisa berjalan di atas air. Nggak ada benefitnya kalau nggak ada kita, nggak ada iman. Bagaimana bisa sangat percaya sama Tuhan? Sadar betapa banyak hutang kita, Sherina. Nggak sanggup bayar kita, Sherina. Dan ada satu orang yang bilang, saya bisa bayarin buat kamu. Gimana caranya? Saya yang mati buat kamu. Apakah itu yang akan membentuk kita punya percaya sama dia, Sherina? Iya. Lalu bagaimana kita tahu kalau Yesus selamatkan kita, Yesus mau mati buat kita, bagaimana kita tahu bisa percaya kan? Itu pertanyaannya kan? Mari kita baca ayat kita ya. Ayat perenungan kita terakhir malam hari ini ya. Roma 10 ayat 17. Ivana mau baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sherina, Ivana, iman datangnya dari mana? Dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, kalau saya jarang mendengar firman Tuhan, apakah saya punya iman, Sherina? Ivana, sorry ya. Ivana, Sherina punya iman nggak? Dua-dua deh. Sorry ya. Punya iman nggak Ivana dan Sherina? Punya. Artinya, apakah kalau nggak percaya bisa benefit sama gospel?
Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Artinya, coba ya kita cari ayat lagi ya. Coba kita cari ya. Satu ayat lagi. Kalau ada ya. Coba kita baca Roma 12 ayat 3. Oke. Boleh Viko baca Roma 12 ayat 3, Viko? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya, apakah dibilang di sini kamu harus kuasai dirimu menurut ukuran iman, betul? Iya, betul. Artinya apakah masing-masing punya ukuran imannya? Ada punya measure of faith-nya? Betul? Dan apakah kalau ukuran iman itu bisa naik nggak, Viko, kira-kira? Kalau di ukuran iman? Bisa ya. Bisa. Dengan cara apa? Tadi iman diperoleh dari apa, Viko? Menguasai diri ya. Tadi yang Roma 10 ayat 17, iman diperoleh dari? Pendengarannya. Nah, jadi Viko sudah awal dikasih iman kan, seberapanya ada, jangan? Apakah itu harus ditingkatkan supaya saya lebih benefit dari gospel yang Tuhan kasih untuk selamatkan saya dari dosa? Betul kan, Viko? Dan caranya Betul. untuk meningkatkan iman saya gimana? Mendengarkan Firman Tuhan kan? gospel. Ya. Nah, firman Tuhan atau gospel. Lalu dibilang, tunggu ya. Lalu dibilang apakah dengan iman menurut ukuran iman yang didapat dari mendengar firman Tuhan, kamu harus kuasai diri, betul? Ini dia. Ya, nanti kita belajar tentang iman ya, lain kali tentang iman dan untuk menurutnya. Jadi, apakah Viko bisa lihat bahwa kita nggak bisa selamat kalau kita nggak ada iman, Viko? Gospel itu udah sanggup sekali untuk selamatkan kita, Viko. Tapi yang problemnya adalah kita kurang beriman. Bisa lihat? Kenapa saya nggak bisa terlepas-lepasnya dari dosa ini? Kok saya cinta banget sama ini? Karena saya kurang percaya bahwa Tuhan sanggup pisahkan saya dari dosa. Gitu dia. Bagaimana Ivana bisa lihat ini rencana keselamatan? Makanya kita kadang-kadang dibikin sibuk dengan urusan-urusan dunia sampai kekekalan kita nggak tertarik lagi. Setan bilang, mantap, sibuk terus dalam urusan dunia supaya kamu nggak tertarik dengan firman Tuhan ini, supaya iman kamu nggak mantap, supaya kamu ragu-ragu dalam hidup, supaya kamu ujungnya nggak percaya gospel dan kamu nggak benefit dari kuasa gospel yang sanggup menyelamatkan. Ivana bisa lihat itu nggak, Ivana? Jadi Ivana penting nggak mendengar firman Tuhan supaya imannya bisa, ukuran imannya bisa naik, Ivana? Ivana. Penting atau enggak? Aduh, Ivana. Itu ya. Ya. Jadi itulah malaikat pertama gospel, ya. Pekabaran malaikat pertama itu bukan cuman pekabaran malaikat pertama, ada malaikat bawa gospel, bukan. Kita diminta untuk percaya. Caranya percaya apa? Dengar firman Tuhan. Itulah membuat iman kita bisa bertumbuh dengan mendengar firman Tuhan. Aduh, kita mau percaya. Walaupun saya punya firman Tuhan, selalu bertentangan dengan saya punya keinginan daging. Itulah nanti penyangkalan dirinya. Waduh, itu dia. Bagaimana? Sherina, Ivana, Viko, Koko Remon bisa mengerti semua pelajaran malam hari ini? Bisa. Bisa, iya. Oke, puji Tuhan ya. Jadi, biarlah Viko, Ivana, Sherina dalam masa mudanya, Koko Remon, dan Cici Sukme dalam dalam masa tuanya juga
boleh menikmati firman Tuhan yang gunanya cuma untuk meningkatkan iman, itu aja. Nggak ada yang lain. Kalau bukan untuk meningkatkan iman, bukan, oh saya mau lebih pintar dari Sherina, lebih pintar dari Viko, mau lebih pintar dari Ivana. Bukan gitu loh tujuan belajar firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya saya percaya, dan kepercayaan saya itu bisa sanggup percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan saya dari dosa saya. Itu aja. Itulah gospel yang benar. Kalau gospel bilang, oh nggak apa-apa, kamu terus aja di dalam dosa, nggak usah berubah. Itu namanya adalah gospel palsu yang mau binasakan kita bersama-sama dengan setan, ya. Oke, bagaimana Cici Sukme bisa jelas ya tentang gospel dan iman? Luar biasa gitu. Oh, puji Tuhan Cici, puji Tuhan, itu dia ya. Oke. Kita bahwa memang iman itu harus ditumbuhkan dari banyak mendengar firman Tuhan. Betul. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya tanaman itu enggak disiramin, enggak dikasih pupuk, enggak bisa bertumbuh, nanti lama-lama mati. Begitu juga kita punya iman, kalau enggak pernah dipupuki dengan firman Tuhan yang tajam, yang bisa pisahkan antara dosa dan kebenaran, nanti tambah lama tambah tumpul, akhirnya kita percaya yang salah. Gitu ya. Oke, itu dia. Koko Raymond bisa jelas ya, Viko bisa jelas ya? Sherina, malam ini punya pelajaran? Bisa ya? Bisa, thank you. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa sama-sama ya. Mari kita sama. Apa? Ada pertanyaan? Nama mana? Oh, ada masuk ke kamar tadi. Ada kita lagi keluar, ya. Oke, kita berdoa dulu ya, Ce. Oke, Koko Raymond, Viko, dan Sherina, Ivana ya. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Kau bagikan buat kami. Biarlah kami bisa menjadi sama seperti Maria Magdalena, yang diungkapkan dosanya, dia sangatlah merasa begitu banyak hutangnya Tuhan. Hutang dosanya, tapi Tuhan mau bayar semuanya. Dan itulah yang membuat Maria sangat mencintai Tuhan Yesus. Kiranya kami bukan seperti orang Farisi yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Tapi biarlah kami bisa jatuh tersungkur di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa kamilah orang yang paling berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar bisa menumbuhkan iman kami, terutama iman adik-adik kami di sini, Viko, Ivana, Sherina, di masa muda mereka. Kami tahu Tuhan, setan dengan kepalsuan dunia lewat mata, telinga, dan juga lidah sedang menarik anak-anak muda untuk menjadi hamba dunia ini. Tetapi biarlah melalui pelajaran firman Tuhan, Viko, Ivana, Sherina bisa reason setiap kebenaran firman Tuhan yang berasal dari surga untuk mengungkapkan apa yang benar, dan mereka boleh pilih untuk beriman pada Tuhan. Dan boleh jatuh tersungkur di hadapan Tuhan seperti Maria Magdalena, dan melihat betapa jijiknya dosa yang selama ini mereka bikin, dan kita bikin semua, dan mau untuk meninggalkannya karena Yesus, dosa-dosa yang selama ini kita buat, itu menyalibkan Yesus di kayu salib. Dan Yesus sudah mau untuk mati untuk kita, biarlah kami pilih untuk menghargai kematian Yesus dengan mau menyerahkan dosa yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Tolonglah tiga anak muda ini di masa muda mereka, biarlah mereka bertumbuh imannya, makin mengasihi Tuhan, dan akhirnya bisa digunakan Tuhan untuk mengabarkan pekabaran keselamatan yang sudah menyelamatkan mereka kepada orang lain. Cici Sukme dan Koko Raymond biarlah menjadi orang tua yang akan takut akan Tuhan, dan boleh mengajarkan dan memberi contoh takut akan Tuhan kepada Viko, Sherina, dan Ivana, sehingga keluarga Ngantung di Surabaya ini, keluarga kami tercinta ini, boleh semua tidak ada yang ketinggalan dalam rencana keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan semenjak kekekalan. Dan biarlah nantinya Cici Sukme, Viko, Koko Raymond, Ivana, Sherina bisa menjadi terang di Surabaya untuk bagaimana menunjukkan betapa baiknya Tuhan untuk kami semua. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Sepanjang hari Sabat ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan.
biarlah kami tahu betapa singkatnya waktu yang Tuhan sudah mau berikan, dan biarlah kami mau siap-siap untuk krisis yang di depan yang akan melanda dunia ini. Karena kami sudah tahu tidak lama lagi bahwa Tuhan akan datang. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Dadah. Selamat sahabat. Kiko, sama-sama. Sherina, Ivana. Iya, Kiko. Tuhan berkati ya. Nanti ketemu lagi ya minggu depan ya. Dadah. Terima kasih. Sampai ketemu. Dadah, Ivana. Dadah, Jen. Dadah, Popon. Salam buat Mama, jadi. Ya, Jen. Nanti disampaikan. Dah. Ya, makasih. Deli-delinya juga itu. Mana Ivana nih? Ivana, ada Dili, Ivana. Udah. Tuh Cici Ivana udah besar. Delinya tetap kecil. Dadah, Deli. Ini Deli di rumahnya Sherina dulu sama Ivana ya. Tipis-tipis. Dadah, Cici. Malam. Malam.